Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perilaku biaya. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Edliawati, NIM 1121111025. Nah, langsung saja ke materinya. Apa sih perilaku biaya itu? Perilaku biaya itu merupakan pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Nah, aktivitas bisnis perusahaan ini dapat konstan, meningkat, atau bahkan menurun. Nah, lalu untuk apa sih diadakan perilaku biaya? Tujuan utamanya yaitu untuk pengendalian biaya, mengendalikan biaya bahan baku dengan memilih pemasok yang tepat. Yang kedua, mengestimasikan biaya. Nah, analisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu digunakan untuk membuat model estimasi. Dan yang terakhir, untuk pembuatan keputusan. Nah, untuk membuat keputusan mengenai menerima atau menolak adanya pesanan khusus. Lalu, perilaku biaya ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada biaya variabel, variable cost, lalu ada biaya tetap, fixed cost, dan biaya campuran, mixed cost. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Nah, perlu digarisbawahi ya, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Akan tetapi, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada ilustrasi perhitungannya. Lalu ada tipikal biaya variabel. Nah, tipikal biaya variabel ini dibagi menjadi 3 ya. Ada perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa, perusahaan dagang yang bergerak di bidang produk dagang. Jadi dia tidak memproduksi, hanya menjual saja. Nah, lalu ada perusahaan manufaktur, yaitu seperti yang kita ketahui, perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi untuk dijual. Nah, untuk tipikal-tipikalnya itu berbeda-beda ya. Kayak perusahaan jasa ada tipikal biaya perlengkapan dan biaya perjalanan. Lalu perusahaan dagang tipikalnya adalah biaya persediaan, harga pokok penjualan, biaya pengiriman, dan biaya komisi penjualan. Nah, lalu ada biaya perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini lebih lengkap karena dia lebih banyak juga prosesnya, yaitu terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan biaya bahan bakar mesin. Nah, di sini ada ilustrasi biaya variabel. Untuk biaya-biayanya ada biaya variabel per unit dan biaya variabel total. Nah, untuk jumlah produksinya itu ada 100 celana, 200 celana, dan 300 celana. Untuk 100 celana, biaya variabel per unitnya 5.000, biaya variabel totalnya Rp500.000. Untuk 200 celana, biaya variabel per unitnya 5.000, biaya variabel totalnya sejumlah Rp1.000.000. Dan untuk 300 celana, biaya variabel per unitnya 5.000 dan biaya variabel totalnya senilai Rp1.500.000. Nah, bisa diambil kesimpulan, sebanyak apapun produksi, nah, akan tetapi biaya variabel per unit itu jumlahnya akan tetap sama, yaitu Rp5.000. Nah, akan tetapi yang berubah adalah biaya variabel total. Lalu selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Nah, maksudnya apa sih untuk paragraf nomor 2 ini? Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat
tingkat aktivitas. Nanti kita akan bahas di contoh ilustrasi biaya tetap. Nah, ini untuk tipikal biaya tetap. Tadi kan untuk tipikal biaya variabel kan biaya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kan itu berbeda-beda. Akan tetapi tipikal biaya tetap ini mayoritas semuanya sama, yaitu ada biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi bangunan, biaya abonemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, biaya gaji mandor pabrik. Nah, ini baru beberapa ya, ada lagi lain-lainnya. Ini saya ngambil beberapa saja. Lalu di sini ada ilustrasi biaya tetap. Nah, biaya-biayanya itu ada biaya variabel per unit dan biaya variabel total. Jumlah produksinya itu ada 100 celana, 200 celana, dan 300 celana. Nah, apabila jumlah produksinya 100 celana, biaya variabel per unitnya 15.000. Akan tetapi biaya variabel totalnya menjadi 1.500.000. Nah, apabila kita memproduksi 200 celana, biaya variabel per unitnya yaitu 7.500 dengan jumlah biaya variabel totalnya yaitu 1.500.000. Nah, sedangkan bila kita memproduksi 300 celana, biaya variabel per unitnya itu 5.000. Biaya variabel totalnya yaitu tetap 1.500.000. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa semakin banyaknya jumlah produksi, maka biaya variabel per unitnya itu semakin kecil. Akan tetapi biaya totalnya akan tetap sama, yaitu 1.500.000. Yang berubah-ubah itu adalah biaya variabel per unit. Berbeda dengan tadi biaya variabel. Kalau biaya variabel itu biaya variabel totalnya yang berubah, akan tetapi biaya variabel per unit itu tetap sama. Tapi kalau biaya tetap itu biaya variabel per unitnya yang berubah, akan tetapi biaya variabel totalnya akan tetap sama. Lalu yang terakhir ada biaya campuran. Nah, biaya campuran ini apa sih? Biaya campuran ini merupakan biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya seperti biaya pegawai penjualan dan biaya listrik. Pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap dipengaruhi oleh kisaran relevan dan horizon waktu. Nah, maksudnya ini apa sih? Kita ke slide berikutnya. Di sini ada sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel itu merupakan sumber daya yang diperoleh saat diperlukan, tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Nah, contohnya itu dalam kategori biaya variabel. Nah, itu masuknya ke dalam sumber daya fleksibel. Sementara sumber daya terikat yaitu sumber daya yang diperoleh di muka tanpa pertimbangan apakah sumber daya tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Nah, yang merupakan sumber daya terikat ini contohnya adalah sumber daya dalam kategori biaya tetap. Lalu selanjutnya ada biaya bertahap. Biaya bertahap ini dibagi menjadi dua juga ya, yaitu biaya tetap murni dan biaya tetap bertahap. Biaya tetap murni ini biasanya biaya yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contohnya biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Nah, biaya depresiasi ini akan dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan ini akan mengalami penetapan, harganya tetap segitu ya. Biaya tetap bertahap yaitu biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu, namun jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berbeda. Nah, ini ada beberapa teknik untuk pemisah biaya campuran. Nah, ada 3 ya tekniknya. Ada metode grafik, ada metode titik tertinggi dan terendah, dan ada metode regresi kuadrat terkecil. Nah, saya mengambil metode titik tertinggi dan terendah untuk saat ini sebagai bahan contoh soalnya.
Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu nih metode titik tertinggi dan terendah itu apa sih? Nah, metode titik tertinggi dan terendah itu adalah metode estimasi unsur biaya variabel, tetap dan campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah. Nah, dengan cara metode ini kita bisa tahu mana biaya yang berubah atau mana biaya yang konstan atau tidak berubah. Nah, dengan menggunakan rumus yaitu biaya variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi Y2 dikurangi biaya aktivitas terendah Y1 per biaya tertinggi X2 dikurangi biaya terendah X1. Lalu biaya tetap per bulannya sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya variabel dikali biaya aktivitas tertinggi. Lalu kita ke contoh soal. Di sini ada bulan, jam mesin, inisialnya X, dan jumlah biaya pemeliharaan yang berarti Y. Pada bulan Januari, jam mesinnya itu 200, jumlah biaya pemeliharaan itu 400. Sedangkan Februari jam mesinnya 300, jumlah biaya pemeliharaannya 450.000. Pada bulan Maret jam mesinnya 350, jumlah biaya pemeliharaannya yaitu 500.000. Pada bulan April jam mesinnya 400, biaya pemeliharaannya 550.000. Pada bulan Mei jam mesinnya 450, jumlah biaya pemeliharaannya yaitu 600.000. Pada bulan Juni jam mesinnya itu 500, jumlah biaya pemeliharaannya yaitu sebesar 650.000. Nah, bisa diketahui nih dari sini aktivitas tertingginya itu 500 jam pada bulan Juni dan aktivitas terendahnya itu 200 jam pada bulan Januari. Sementara biaya pemeliharaan paling tertinggi yaitu 650 pada bulan Juni dan biaya pemeliharaan yang terendah itu 400.000 di bulan Januari. Nah, yang ditanyakannya adalah analisis biaya menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Lalu di sini kita bisa jawab yaitu biaya variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah dibagi aktivitas tertinggi diambil aktivitas terendah, atau Y2 dikurangi Y1 dibagi aktivitas YX2 dikurangi X1, yang artinya 650.000 dikurangi 400.000 rupiah per 500 dikurangi 200 sama dengan 250.000 dibagi 300 sama dengan menghasilkan 833,33 per jam. Nah, itu adalah rupiah. Nah, itu adalah biaya variabel. Sementara aktivitas tertingginya yaitu 650.000, biaya variabelnya yaitu 833,33 rupiah dikali 500 jam sama dengan 416.665 rupiah. Nah, biaya tetap per bulannya adalah 233.335 rupiah. Atau biaya aktivitas terendahnya yaitu 400.000, biaya variabelnya yaitu 833,33 rupiah dikali 200 sama dengan 166.665 rupiah. Jadi biaya tetap per bulannya adalah 233.335 rupiah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.